取り巻くさまざまな社会的事情、一歩を振り切った。Halo guys, di video kali ini gue mau lanjutin cerita Baki Hanma season kedua. Dan buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya, langsung tonton aja guys. Kalian bisa klik tautan yang gue udah sematin di atas. Oke, gak usah pakai lama lagi, enjoy. Di awal scene terlihat Katsumi yang baru saja selesai berlatih seorang diri di dalam gedung Shishinkai Karate. Setelah itu Katsumi pun tampak merenung, memikirkan perkataan Yujiro ketika merendahkannya di depan semua orang. Tapi walaupun begitu, Katsumi menyadari kalau perkataannya itu merupakan sebuah kebenaran. Dan saat ini Katsumi merasa kalau dirinya tidak pantas menjadi kepala organisasi dari Shishinkai Karate yang merupakan perguruan karate terbesar di dunia. Katsumi juga merasa kalau dia tidak memiliki kekuatan, nama besar, dan karisma seperti ayahnya Doppo Orochi. Dan menurutnya, satu-satunya cara untuk memantaskan dirinya itu adalah dengan cara bertarung melawan Pickle. Ketika sedang merenung, tiba-tiba saja Katsumi mendapatkan panggilan telepon dari salah satu kroconya yang mengatakan kepada Katsumi kalau Pickle baru saja mengamuk di tengah kota. Tapi sayangnya saat ini dia sudah melarikan diri. Mengetahui kabar itu, Katsumi pun merasa sangat beruntung karena akhirnya dia bisa mewujudkan rencananya itu. Keesokan harinya, Katsumi pun mengumpulkan semua kroconya di markas besar Shishinkai Karate. Lalu di sana dia pun mengobarkan semangat pembalasan untuk salah satu guru mereka, yaitu Retsu, yang baru saja dikalahkan oleh Pickle. Katsumi juga meminta para kroconya itu untuk mengerahkan 55.000 anggota Shishinkai Karate di Tokyo yang tersebar di 220 cabang untuk mencari Pickle yang sedang buron. Dan karena saat ini jumlah mereka itu bahkan melebihi anggota kepolisian Tokyo yang hanya memiliki 43.000 personel. Katsumi meminta pada para kroconya untuk menemukan Pickle terlebih dahulu sebelum pihak kepolisian. Setelah membubarkan para pasukannya, Katsumi mengingat kembali kata-kata yang sering diucapkan oleh ayahnya Doppo Orochi. Jika kau yakin menang, bertarunglah, dan jangan jika tidak. Tapi saat ini menurutnya kalah menang itu tidak penting. Dan yang terpenting itu adalah bertindak. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan sebagai pemimpin dari Shishinkai Karate yang memiliki anggota hingga 1 juta orang. Kemudian Shin memperlihatkan Pickle yang baru saja datang ke sebuah tempat di kawasan hiburan malam. Nah, karena Pickle disangka seorang turis, dia pun dipersilahkan masuk oleh si penjaga tempat. Tapi tiba-tiba saja Terada dari Shishinkai muncul lalu meminta penjaga itu untuk membiarkan Pickle untuk ikut bersamanya. Hanya saja melihat gerak-gerik Terada yang mencurigakan, penjaga itu pun menolak memberikan tamunya Pickle. Dan akhirnya keributan pun terjadi. Shin kemudian memperlihatkan Doppo Orochi yang saat ini sedang mendatangi anaknya Katsumi. Dan maksud dari kedatangannya itu adalah untuk menghentikan rencana Katsumi yang ingin bertarung melawan Pickle. Doppo juga mengatakan kalau hal yang terpenting bagi seorang ahli bela diri adalah bertahan hidup. Oleh karena itu, dia mengingatkan Katsumi untuk melawan musuh yang sudah pasti dia kalahkan. Dan saat ini sangat mustahil bagi Katsumi untuk menang melawan Pickle. Tidak mau mendengar nasihat ayahnya itu, Katsumi pun lebih memilih untuk bertarung. Karena dengan cara itulah sesama ahli karate menyelesaikan sebuah masalah. Dan kata-kata itu pun juga sering Doppo ucapkan saat berselisih pendapat dengan para ketua cabang saat mengadakan rapat. Kemudian Shin pun kembali memperlihatkan si penjaga tempat yang terlihat jiper saat Terada memperlihatkan kemampuannya, ditemani lusinan para anggota Shishinkai Karate. Hanya saja saat Terada akan membawa Pickle kepada Katsumi, tiba-tiba saja Hanayama muncul,
Lalu kemudian dia pun menyapa Pickle. Melihat Hanayama datang ke tempat itu, dengan sopan Terada memperkenalkan diri. Tapi belum saja dia selesai berbicara, tiba-tiba Kizaki sang tangan kanan Hanayama pun muncul sambil menodongkan pisau dan mengancam mereka untuk segera pergi. Hanya saja dalam situasi itu dengan tenang Terada kembali menjelaskan permintaan bosnya Katsumi. Dengan kata lain, sebenarnya Terada tidak ingin melakukan kekerasan. Namun karena tidak ada pilihan, dia pun langsung menggeplak mukanya Kisaki lalu menendang pisau yang ada di tangannya. Tapi tiba-tiba saja pisau yang terlepas itu terlempar ke arah Pickle. Dan saat Pickle akan menangkapnya, secara bersamaan tangan Hanayama pun ikut menggenggam pisau tersebut. Lalu kemudian adu kekuatan pun terjadi. Kejadian itu jelas mengejutkan semua orang yang melihatnya. Namun tetap saja, setajam apapun pisau yang mereka genggam, pisau itu tidak mampu melukai kedua tangan mereka. Bahkan pisau itu akhirnya patah. 強い力で握ってくる。俺のことが大好きなのだ。 Cerita pun kembali beralih ke Shinshinkai Karate. Saat itu Doppo yang akan melepaskan jasnya tiba-tiba saja diserang oleh Katsumi. Dan serangan itu pun diarahkan ke arah kerongkongannya. Hingga akhirnya Doppo pun tidak sadarkan diri. Lalu di depan ayahnya yang tumbang itu Katsumi pun berkata kalau jurusnya ini tidak mungkin dia lakukan di sebuah pertandingan biasa. Apalagi sampai dia lakukan kepada ayahnya sendiri. Tapi karena tidak ada pilihan lain, dia pun terpaksa melakukannya. Oleh karena itu, Katsumi meminta maaf di depan ayahnya Doppo Orochi. Kemudian cerita pun beralih kembali memperlihatkan Pickle yang saat ini sedang menghajar Hanayama. Dan karena pukulan itu, Hanayama pun terlempar jauh hingga menabrak orang-orang di sekitarnya. Melihat bosnya dihajar, Kizaki yang kesal pun tiba-tiba memukul Pickle. Dan jelas pukulan itu pun tampak tidak berefek kepadanya. Malahan tangan Kizaki yang tiba-tiba saja diremukkan oleh Pickle. Hanya dengan satu genggaman saja. Melihat Pickle akan segera pergi, Terada pun memintanya untuk berhenti. Tapi karena diacuhkan, akhirnya dia menyerang Pickle berkali-kali. Tapi kemudian, kejadian seperti biasa pun akhirnya terjadi. Terada pingsan hanya dengan satu serangan saja. Setelah Terada tidak sadarkan diri, terlihat Hanayama kembali menghadang Pickle sambil berkata kalau dia tidak akan membiarkannya pergi. Melihat kejadian itu, para kroco dari Shinshinkai pun menyadari kalau saat ini akan terjadi pertarungan dahsyat di depan mata mereka semua. Dan benar aja guys, Pickle pun tiba-tiba menerjang Hanayama. Ya walaupun awalnya terlihat Hanayama sempat terdorong hingga beberapa meter, tapi secara mengejutkan, dia ternyata bisa menahan kekuatan Pickle. Menyadari kekuatan lawannya itu begitu dahsyat, Pickle pun teringat kembali dengan musuhnya di masa lalu. Dan musuhnya itu tidak lain adalah Triceratops. Ya walaupun tubuh Hanayama hanya seukuran dino-dino kecil, tapi menurut Pickle kekuatannya itu setara dengan yang besar. Setelah dorongan itu berhenti, saat ini terlihat Hanayama lah yang berusaha mendorong Pickle sekuat tenaga. Dan secara mengejutkan, dengan kekuatannya Pickle pun terdorong mundur hingga berada ke tempatnya semula. Dan sama seperti saat melawan Yujiro Hanma, mengetahui pria di hadapannya itu memanglah sangat kuat, Pickle pun akhirnya tertawa bahagia. Hanya saja saat Pickle tampak mulai serius, Hanayama pun tiba-tiba menghentikannya. Lalu kemudian, dia pun menyapa Baki yang ternyata sudah berada di belakang Pickle. Di sana Baki pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Hanayama karena sudah mengabarinya untuk segera datang.
Dan melihat kedatangan Baki itu, membuat anak-anak Shinshinkai Karate pun seakan tidak percaya karena jarang-jarang mereka bisa melihat Baki secara langsung yang berpredikat sebagai remaja terkuat di dunia. Setelah melihatnya secara langsung, Baki pun memuji keindahan Pickle dengan mengatakan kalau dia sangat cantik dan indah. Karena baginya yang merupakan seorang ahli bela diri, melihat raga Pickle yang terdesain secara sempurna untuk bertarung merupakan puncak dari sebuah keindahan. Kemudian Baki pun langsung membayangkan serangan apa yang harus dia lakukan, tendangan, pukulan atau cekikan, dan bagaimana Pickle akan bereaksi. Baki juga mengakui kalau Tokugawa lah yang memintanya untuk membawa Pickle kembali. Lalu kemudian dia meminta Hanayama mengabarinya apabila mempunyai informasi. Tapi walaupun begitu, Baki mengakui kalau dia memang sangat ingin menemui Pickle. Namun tiba-tiba saja Pickle mengepalkan tangannya itu kepada Baki. Dan tentu saja, Baki pun dengan senang hati melakukan hal yang sama. Tapi tiba-tiba Pickle melakukan teknik yang sama seperti Yujiro lakukan sebelumnya. Lalu saat itu Baki pun menyadari kalau Pickle saat ini sudah menguasai teknik bela diri modern yaitu Aikido. Lalu bagai digoda wanita pujaan, Baki yang dari tadi menahan hasrat bertarungnya pun seakan sudah tidak terbendung. Lalu kemudian darah Hanma yang mengalir di nadinya pun tiba-tiba bergejolak hebat. Dan tanpa sadar, Baki langsung menendang rahang Pickle dengan sekuat tenaga. Menyadari dirinya membuat sebuah kesalahan, Baki pun meminta maaf. Dan tiba-tiba saja, Pickle meminta Baki untuk mengikutinya. Tidak lama kemudian Katsumi pun akhirnya datang ke tempat kejadian. Dan setelah mendengar apa yang sudah terjadi, dia terlihat sangat kecewa dan juga kesal. Katsumi mengibaratkan kalau Pickle seperti gadis yang meninggalkan kekasihnya yang urakan demi kencan dengan teman sekelas yang lebih cerdas. Tapi menurutnya untuk membalaskan dendam Retsu tidak harus dia yang melakukannya. Karena petarung sekelas Baki dan Hanayama sudah pasti sanggup untuk mengalahkannya. Hanya saja menurut salah satu kroconya yang bernama Sakimura, kalau seseorang yang pantas untuk mengalahkan Pickle adalah Katsumi, bukan Baki dan juga Hanayama. Karena bukan hanya Retsu, saat ini Terada pun dikalahkan oleh Pickle. Sakimura pun meminta pada Katsumi untuk memikirkan kembali keputusannya itu. Karena saat ini mereka memiliki motivasi lebih besar dibandingkan Baki dan juga Hanayama. Tapi saat itu Katsumi malah balik bertanya, apakah dirinya yang payah dan manja itu bisa mengalahkan Pickle, makhluk yang dapat memangsa T-Rex dan menjadi petarung terkuat sepanjang masa? Ya, mendengar ucapan Katsumi itu, semua anggota Shinshinkai Karate pun terlihat membisu. Tapi walaupun begitu, Katsumi tiba-tiba membungkuk dan meminta mereka untuk membantunya demi Retsu dan juga Shinshinkai Karate. Minna, kono tori da. Retsu shihan no douka ore ni kyōryoku shite kure. Di tempat lain terlihat Doppo Orochi yang sudah terbangun. Lalu dia mengatakan kalau saat ini Katsumi sudah berubah. Shin kemudian memperlihatkan Pickle yang membawa Baki dan Hanayama ke dalam underground arena. Baki pun tampak bertanya-tanya kenapa Pickle membawanya ke tempat itu. Dan Tokugawa pun menjawab kalau alasan dia membawa Baki ke sini sudah jelas untuk menantangnya bertarung. Mendengar jawaban itu, Baki pun merasa tertantang dan bersiap menghadapi Pickle. Tapi tiba-tiba saja Hanayama mengatakan, apakah Baki akan bertarung dengan seseorang yang tidak menguasai teknik bela diri di dalam underground arena. Mendengar perkataan itu, Baki pun langsung teringat kembali penyesalannya di masa lalu ketika dia bertarung dengan Yasa hanya untuk membuat dirinya lebih kuat. Tapi tiba-tiba saja saat itu Pickle menendang Baki, dan saking kerasnya tendangan itu, Baki terhempas dengan sangat keras hingga menghancurkan kursi di tribun penonton. Dan akibat tendangan itu, Baki yang tidak kuat menahan rasa sakit di perutnya akhirnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Pickle yang merasa sudah mengalahkan Baki terlihat melakukan sebuah selebrasi kemenangan dengan cara menari. Melihat Baki dikalahkan hanya dengan satu tendangan saja, jelas membuat Tokugawa terkejut. Kemudian,
Dia pun segera mengamankan Baki supaya tidak menjadi santapan Pickle. Sementara di tempat lain terlihat Katsumi yang saat ini sedang melakukan handstand menggunakan kedua jempol tangannya. Sambil berlatih, Katsumi pun teringat kembali dengan perkataan ayahnya Doppo Orochi. Kalau latihan seperti itu akan menguatkan kekuatan tinju dan juga pukulannya. Pukulan yang dapat membuat manusia biasa pingsan. Dan jika tekniknya tepat, bahkan pukulan itu dapat merobohkan seekor banteng. Lalu sambil tersenyum, Katsumi pun berkata di dalam hati, kalau hanya seekor banteng, hal itu akan jauh lebih mudah. Tapi kali ini lawannya jauh lebih kuat dibandingkan T-Rex. Sehingga dia pun merasa kebingungan dengan cara apa dia bisa mengalahkannya. Karena sebagai ahli bela diri, dia hanya bisa mengandalkan karate. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba saja Retsu mendatangi Katsumi. Tujuan Retsu ke tempat itu adalah untuk menanyakan kebenaran tentang para anggota Shinshinkai Karate yang ingin membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Katsumi pun mengakui kalau semua itu adalah perintahnya. Dan jelas, jawaban itu membuat Retsu kesal. Karena sebagai besutannya, mana mungkin Katsumi bisa melakukan balas dendam kepada lawan yang bahkan Retsu saja tidak bisa mengalahkannya. Katsumi pun mengakui kalau dia memang sudah lancang karena berani melawan seseorang yang bahkan Retsu pun tidak bisa menandinginya. Tapi justru karena itulah, karena melawan seseorang yang lebih kuat memang sudah sifat alami seorang ahli bela diri. Dari sana akhirnya Retsu pun mengetahui motif tersembunyi Katsumi. Katsumi juga mengaku kalau niat balas dendamnya itu hanyalah sebuah dalih saja. Lalu dengan wajah serius, Retsu kembali bertanya pada Katsumi, apakah dengan karatenya dia bisa menang melawan Pickle? Hanya saja saat itu Katsumi menjawab dengan kurang meyakinkan. Dia juga menambahkan, apabila prinsip bertarung jika menang dan jangan jika tidak, mustahil bisa ia terapkan pada pertarungannya kali ini. Mendengar jawaban itu, Retsu pun sedikit terkejut dan mengatakan kalau saat ini Katsumi sudah berubah. Lalu melihat keyakinan pada diri Katsumi, Retsu pun menawarkan diri agar Katsumi mau mewarisi ilmu bela diri kungfu yang sudah turun-temurun selama 4001 tahun miliknya itu. Selain itu, Retsu juga menceritakan sejarah lahirnya karate. Dia menceritakan jika karate berasal dari kuil Shaolin yang berada di Gunung Song di Tiongkok. Kemudian ilmu itu menyeberang menuju kepulauan Ryukyu atau Okinawa dan berkembang mengikuti lingkungan. Lalu kemudian pada tahun 1922, Gichin Funakoshi membawa seni bela diri itu ke Jepang. Atau dengan kata lain, Retsu ingin mengatakan kalau karate milik Katsumi masih jauh lebih muda karena teknik itu baru berumur 500 tahun sejak hadir di Okinawa dibandingkan kungfu Cina yang sudah ada sejak 4001 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Retsu berencana menurunkan seluruh ilmunya pada Katsumi. Hanya saja saat itu sayangnya dengan halus Katsumi menolak tawaran Retsu karena menurutnya karate adalah jalan ninjaku. Mendengar jawaban itu, Retsu tampak menghela napas karena hampir saja dia membawa Katsumi ke aliran lain. Tapi Retsu kembali meyakinkannya sekali lagi kalau dia akan membantu Katsumi meraih tujuannya meneruskan warisan karate. Mendengar tawaran itu, Katsumi pun menyadari kalau Retsu terlibat maka sejarah karate dan kungfu akan ikut berpadu. Tapi setelah melihat keseriusan Retsu, akhirnya Katsumi pun menyetujuinya. Dan dengan keputusannya itu, persatuan warisan karate dengan sejarah kungfu yang berumur 4001 tahun akan berlanjut. Lalu kemudian sejarah revolusioner pun akan terlahir. 革命的な足跡が今刻まれようとしている. Shin kemudian tiba-tiba saja memperlihatkan Tokugawa yang tampak sedang menenangkan sang ogre Yujiro Hanma setelah dia mengetahui tentang kekalahan Baki. Tapi mendengar semua penjelasan Tokugawa, Yujiro sama sekali tidak peduli karena menurutnya kata-kata seperti aku sudah berjuang dan berusaha maksimal hanya sebuah omong kosong dari seorang pecundang. Oleh karena itu, Yujiro menganggap semua omongan Tokugawa adalah ajaran basi yang sudah dia pelajari sejak lama. Yujiro juga meminta agar Tokugawa jangan pernah mencoba lagi berkelit kepadanya. Karena apabila itu terjadi sekali lagi, dia berjanji akan menghabisi Tokugawa. Yujiro juga menambahkan kalau pertemuan Baki dengan Pickle merupakan sebuah keberuntungan bagi mereka. Karena dengan kekalahan itu dia yakin Baki pasti tidak akan bisa tertidur. Shin pun kemudian memperlihatkan Baki yang seolah-olah sedang memperagakan ucapan ayahnya Yujiro Hanma. Baki menyadari
Kalau kekalahannya itu pasti membuat ayahnya sangat kesal. Baki pun mengakui kalau saat ini dia tidak bisa tidur karena satu tendangan Pickle saja sudah terasa sangat memuaskan bagi Baki. Dan di momen itu terlihat Baki masih menahan rasa sakit di bagian perut. Bahkan di perutnya itu juga terlihat jelas bekas tendangan Pickle yang tampak masih belum hilang. Kemudian Baki tersadar kalau saat ini masih mustahil baginya untuk mencapai level setingkat ayahnya. Tapi dengan adanya Pickle, Baki yakin bisa melampaui level tersebut. Scene beralih kembali ke scene Shinkai Karate. Dan kali ini terlihat Retsu sedang memperagakan teknik andalan Katsumi. Dan secara detail, dia pun menjelaskan bagaimana Katsumi melakukan tekniknya itu. Retsu juga mengatakan kalau dia pernah melihat teknik itu saat Katsumi berhasil mengalahkan Hanayama. Mendengar pujian itu, Katsumi pun tampak bangga. Tapi kemudian, Retsu menambahkan kalau sebenarnya level ini sudah berhasil mereka lampaui 2000 tahun lalu. Dan dengan teknik itu dia juga berhasil mengalahkan Katsumi hanya dengan satu serangan saja. Walau begitu, Retsu mengakui kalau saat ini mungkin saja selisih kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Dan menurutnya, sepanjang sejarah kungfu hanya ada seseorang yang berhasil menguasai teknik kungfu Cina dengan sempurna. Dan orang itu hanyalah Kakukayo. Sementara itu di Underground Arena terlihat Profesor Pain menuangkan 140 lusin tong kloroform di tengah arena untuk membuat Pickle tertidur. Dan ketika Pickle tertidur, dia berencana untuk membangun sebuah gedung khusus. Tapi saat itu Tokugawa menjelaskan kalau Profesor Pain sebenarnya tidak perlu untuk mengurung Pickle seperti itu, karena saat ini dia tidak akan pergi kemanapun. Hal itu bisa dibuktikan ketika dia menendang Baki. Selama beberapa jam Pickle sama sekali tidak beranjak kemanapun. Padahal dengan kekuatannya itu dia bisa menghancurkan sebuah pintu baja. Tapi dia memilih untuk tetap diam di tempat ini. Dengan kata lain, Pickle menyadari kalau tempatnya sekarang ini adalah sebuah oasis. Dan selama dia diam di tempat ini, Pickle tidak akan merasa kehabisan makanan ataupun teman. Tokugawa juga menambahkan, jika Pickle terbangun nanti, dia yakin Pickle tidak akan kabur kemanapun. Oleh karena itu, Tokugawa meminta agar para tentara tidak perlu mengawasinya lagi. Tidak lama kemudian, Pickle pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan kejadian itu pun jelas mengejutkan semua orang di sana. Tapi tiba-tiba saja, Tokugawa memberitahu Pickle kalau sebentar lagi makanan dan teman-temannya itu akan segera datang. Oleh karena itu, Tokugawa meminta Pickle untuk kembali tidur. Dan tanpa disangka, Pickle pun seakan mengerti apa yang diucapkan Tokugawa. Kemudian dia pun mengikuti perintahnya. Cerita pun kembali kepada Baki yang saat ini sedang merenung. Baki berkata kalau dulu dirinya bahkan tidak bisa menyembunyikan selembar koran dengan tangannya. Dan saat ini dia bisa menyembunyikan koran itu dengan tinjunya. Dulu Baki menyangka kalau hal itu sangat mustahil. Tapi saat ini dia bisa melakukannya. Maka dari itu Baki pun sangat yakin kalau di lain waktu pasti dia akan menghajar Pickle dengan seluruh kekuatannya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk lanjutannya gue upload secepat mungkin guys, ditunggu aja. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.